Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Umdatul Ahkam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala min kalami khairil anam, dari ucapan manusia terbaik, karena judul lengkapnya Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, sumber hukum dari ucapan manusia terbaik, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pertemuan ini kita masuk di bab ke-21 di Kitabus Shalah yang belum sebutkan. Iya, bab at-tasyahud. Bab terkait dengan tasyahud. Bab yang terkait dengan tasyahud. Di bab ini beliau akan menyebutkan beberapa hadis terkait dengan tasyahud. Iya. Apakah lafaz tasyahud atau lafaz sholawat serta doa setelah sholawat, serta doa setelah lafaz sholawat. Kata beliau rahimahullah, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tasyahuda kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz tahiyat. Iya, lafaz tahiyat. Wa fi lafdin idza qa'ada ahadukum lis-shalah yaqul at-tahiyatu lillah wa dzakarahu wa fihi fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtu ala kulli 'abdin sholihin fis sama' wal ard wa fihi fal yatakhayyar minal mas'alati masya'a. Masyaallah. Ini dua lafaz ini masalah bacaan tahiyatnya. Lafaz berikutnya itu masalah bacaan sholawatnya. Kata beliau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku bacaan tasyahud. Saat itu telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangannya Nabi. Yaitu Nabi mengajarkannya dengan memegang tangannya. Ini menunjukkan pentingnya ini lafaz tasyahud. Iya. Seperti Nabi mengajarkan saya satu surat di Quran. Bayangkan. Jadi ini sekali lagi menunjukkan pentingnya ini lafaz yang belum ajarkan sebentar. Lafaz, iya, tasyahud. Yaitu lafaznya at-tahiyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam sebuah lafaz Nabi berkata, apabila salah seorang di antara kalian duduk tasyahud untuk sholat, hendaklah mengucapkan at-tahiyat. Sama dengan lafaz hadis tadi. Iya. Kemudian beliau berkata, jika kalian mengucapkan itu,
maka kalian telah salam kepada seluruh hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Ini keutamaan. Kita bertanya, apa keutamaan kita membaca at-tahiyatu lillah, as-salawatu thayyibatu, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa keutamaannya? Kata Nabi, kalau kalian mengucapkan itu, maka kalian telah memberikan salam kepada hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Ini keutamaan bacaan tahiyat. Iya. Ini dikatakan oleh Nabi, wafihi, dalam riwayat juga dikatakan, falyatakhayyar minal mas'alati masya'a. Kalau sudah baca itu, maka hendaklah pilih doa yang dia mau. Pilih doa yang dia mau. Ini masalah bacaan tahiyat. Masalah bacaan tahiyat. Dan yang belum sebutkan ini, inilah bacaan tasyahud atau tahiyat yang paling sahih yang datang dari Nabi. Bukan berarti yang lain tidak sahih, tapi ini paling sahih karena disepakati Bukhari Muslim. Disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dikenal dengan tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Dikenal dengan tasyahudnya Ibn Mas'ud. Abdullah Ibn Mas'ud. Yang dikenal juga dengan nama Abd. Ada juga mengenalnya dengan itu. Ini Ibnu Mas'ud telah menukilkan kepada kita lafaz ini. Dan perhatikan lafaznya, kan ini tasyahud paling sahih. At-tahiyatu lillah, as-salawatu thayyibatu. Ingat, perbedaan dalam tasyahud hanya masalah awal. Makanya fokus kepada awalnya ini saja. Karena setelahnya itu sama. Jadi dalam tasyahud Ibnu Mas'ud ini, at-tahiyatu lillah, as-salawatu wat thayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Ini tahiyatnya Ibnu Mas'ud. Ada di sana tasyahudnya, tahiyatnya Ibnu Abbas. Tapi riwayat Bukhari, riwayat Muslim, bukan Bukhari Muslim. Dikenal dengan tahiyatnya Ibnu Abbas. Dikenal dengan tahiyatnya Ibnu Abbas. Dengan lafaz yang berbeda awalnya. Dalam riwayat Imam Muslim, Ibnu Abbas juga berkata, kana Rasulullah yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Adalah Rasulullah mengajarkan kepada kami tasyahud seperti mengajarkan kepada kami satu surat di Quran. Jadi semua begitu lafadznya. Ibnu Mas'ud juga bilang begitu. Iya. Tapi Ibnu Mas'ud tadi mengajarkan saya. Waktu itu beliau berarti lagi sendiri. Karena beliau bilang, tanganku dipegang oleh Nabi. Tanganku dipegang oleh Nabi. Kalau ini Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah mengajarkan kepada kami. Berarti lagi rame. Mengajarkan kepada kami tasyahud. Seperti Rasulullah mengajarkan kepada kami satu surat di dalam Al-Quran. Apa lafadznya? Makana yakul, kata Ibn Abbas, adalah beliau berkata. Ini tidak ada di Umdatul Ahkam ini, karena ini riwayat Muslim. Karena di Umdatul Ahkam hanya Bukhari dan Muslim. Dengan lafaz, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu. Ada kata al-mubarakat. Terus lillah di akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Kalau tadi at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu, tidak ada al-mubarakatunya. Lillahnya di awal. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini
at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Baru setelahnya sama. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini lafaz juga sahih dari Nabi. Yang kita hafal apa itu? Yang di sekolah itu. Ternyata yang kita hafal di sekolah yang apa? Yang Ibnu Abbas ya. Iya, karena di sekolah kan apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Itu Ibnu Abbas. Yang di sekolah. Itu riwayat Muslim saja. Sebenarnya yang paling sahih adalah Ibnu Mas'ud. Karena Bukhari Muslim. Karena Bukhari Muslim. Dengan lafaz at-tahiyatulillah was-sholawatu wat-thayyibatu tanpa al-mubarakatuh. At-tahiyatulillah wassalawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini lafaz kedua. Ini lafaz yang kedua. Iya. Dari lafaz tasyahud. Dari lafaz tasyahud. Dan lafaz ini disepakati oleh para ulama ya di tasyahud awal dan di tasyahud akhir. Yang diperselisihkan nanti di sholawat. Ya. Dan sepakat para ulama disyariatkan bertasyahud. Membaca tasyahud. Cuman mereka berselisih hukumnya wajib atau rukun atau sunnah. Bacaan tasyahud. Maka mereka membagi dua. Tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal hukumnya wajib. Apa dalilnya? Karena pernah Nabi langsung berdiri, lupa. Terus Nabi ganti dengan sujud sahwi. Ini menunjukkan dia adalah apa? Wajib. Ini kalau di tasyahud awal. Kalau di tasyahud akhir, rukun sholat. Rukun sholat. Tidak ada sholat tanpa tasyahud. Karena Nabi mengajarkannya kepada sahabat. Seperti mengajarkan lafaz dari Al-Quran. Iya. Ini terkait dengan tempatnya dan hukumnya. Jadi kalau dia sholat ada dua tasyahud, maka tasyahud awal hukumnya wajib, tidak batal sholat. Kalau ditinggalkan, cuma disunahkan ganti dengan sujud sahwi. Ganti dengan sujud sahwi. Kalau di tasyahud akhir, hukumnya adalah rukun. Paling rendah wajib dari pendapat ulama. Paling rendah adalah wajib. Iya, ini hukumnya. Setelah itu, kita masalah bacaan apa yang kita baca, bebas kita pilih. Tapi kalau kita hafal dua-duanya lebih bagus lagi. Karena semua ini Nabi ajarkan. Iya. Supaya kita juga di dalam sholat ada istilahnya konsen di tasyahud. Karena kalau kita itu terus yang dibaca, kadang ya selesai tasyahud imam salam tom baru kita tidak tahu apa yang dibaca. Karena sudah menghayal kemana-mana. Disebabkan karena mulut bergerak sendiri karena sudah dihafal. Tapi kadang kalau kita ganti itu nanti kita akan konsentrasi dalam sholat. Iya. Ini kan masalah mudah juga digantinya ini. Karena masalah beda awal. Kalau Ibnu Mas'ud, at-tahiyatu lillah wassalawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kalau Ibnu Abbas, at-tahiyatu. Apa lagi? Al-mubarakatu, as-sholawatu, at-thayyibatu. Kalau mau dibaca sambung, at-tahiyatul mubarakatu, sholawatu, thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Fokus kepada lillahnya. Karena itu yang membedakan sama al-mubarakatu. Kalau Ibnu Mas'ud, lillahnya di awal setelah at-tahiyatu. Terus tidak ada al-mubarakatu. Jadi kita bacanya at-tahiyatu lillahi wassalawatu wat-thayyibatu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau Ibnu Abbas dalam riwayat Muslim, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi lillahnya di akhir, terus tambahkan saja kata al-mubarakat.
Ini bagus kita belajar dua-duanya. Dua-duanya. Alhamdulillah. Inilah lafaz dan hukumnya. Berikutnya, hadis berikutnya tentang sholawatnya. Nah, afwan, masih ada pada yang satu tadi masalahnya. Di akhir hadis. Fal yatakhayyar minal mas'alati masya'a. Setelah itu, hendaklah dia pilih permintaan yang dia mau. Ini faedah penting juga. Di setelah tasyahud awal, boleh kita berdoa. Boleh kita berdoa. Misalnya imam belum bangkit. Kita sudah selesai nih bacaan tasyahud. Kan kadang orang bertanya begitu. Ini imam lama sekali. Kita sudah selesai sampai ya akhir dari bacaan tasyahud. Dia belum bangkit. Apa yang harus kita baca? Ini hadis jalan keluarnya. Fal yatakhayyar minal mas'alati masya'a. Silakan pilih permintaan yang dia mau. Jadi setelah bacaan tasyahud itu kita boleh berdoa. Kita boleh berdoa. Iya. Apakah ada sholawat? Maka kata kalau orang Syafi'iyah, iya ada sholawat di tasyahud awal. Iya. Kalau selain Syafi'iyah tidak harus sholawat. Kan Nabi cuma bilang doa. Dan sholawat termasuk doa. Artinya tidak ada masalah sebenarnya dalam sholawatnya. Cuman mengharuskan sholawat itu yang masalah. Tidak harus sholawat. Karena Nabi bilang pilih doa yang dia mau. Pilih doa yang diinginkan. Tapi kalau misalnya terbatas pada selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian kita Allahu Akbar, tidak masalah. Tidak masalah itu. Iya, cuman kalau yang berdoa, dia doa. Karena Nabi bilang, pilihlah doa yang dia mau. Pilihlah doa yang dia mau. Nah, setelah itu, beliau sampaikanlah masalah salawat. Kata beliau, rahimahullah, an Abdurrahman ibn Abi Layla, qala, lakini Ka'ab ibn Ujrah, faqala ala uhdi laka hadiyah. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallim alaik fa kaifa nusalli alaik faqala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz salawat, termasuk lafaz salawat yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi jangan mengira hanya ini. Ini kebetulan hanya Bukhari Muslim. Ini bukunya. Iya, ini bukunya. Jadi kata beliau dari Abdurrahman ibn Abi Layla, dia berkata, Ka'ab ibn Ujrah ya, bertemu dengan saya. Lantas Ka'ab bin Ujrah berkata, ala uhdi laka hadiah. Masya Allah. Maukah engkau saya beri hadiah? Ini orang dulu. Hadiahnya itu adalah hadith. Ilmu. Karena ilmu itu adalah hadiah. Kalau kita mau oleh-oleh ilmu. Oleh-oleh yang paling berharga. Yang tidak pernah putus, bahkan sampai kita meninggal. Ya. Jadi hadiahnya ini, Ka'ab ibn Ujrah berkata kepada Abdurrahman ibn Abi Layla, maukah kamu saya beri hadiah? Kata beliau, Nabi, ini hadiahnya. Pada keluar kepada kami, dan kami berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana bersalam kepadamu. Yaitu dengan bacaan diajarkan tahiyatnya. Iya, bacaan yang diajarkan oleh Nabi bertahiyat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masalahnya, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Ini pertanyaan. Kami sudah tahu itu bagaimana bersalam kepadamu. Tapi kalau bersolawat bagaimana?
Maka kata Nabi mengajarkan mereka, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bentuk salawat. Dan sepakat para ulama, salawat ini berada di tahiyat kedua atau tahiyat akhir. Itu sepakat. Apakah dia ada di tasyahud awal? Ini diperselisihkan. Sebagian para ulama mengatakan salawat juga ada pada tasyahud awal. Ada pada tasyahud awal. Iya, salawat. Dan mayoritas ulama berpendapat tidak ada pada tasyahud awal. Yang ada adalah pada tasyahud akhir. Dan itu yang benarnya. Cuman kalau digolongkan dalam hadits yang tadi, pilih doa yang dia mau dan salawat termasuk doa. Sehingga kalau ada yang membacanya di tasyahud awal, tidak masalah. Karena dia termasuk apa? Termasuk doa. Cuma yang disalahkan adalah yang mengatakan harus ada salawat. Itu saja. Karena Nabi ketika mengajarkan tasyahud, maka Nabi mengajarkan hanya yang tadi. Sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ. Setelah itu cuma Nabi katakan, silakan pilih doa yang dimau. Kan Nabi tidak bilang salawat. Makanya kalau memastikan harus salawat, itu yang masalah. Itu yang bermasalah. Kalau kita katakan, iya, bersolawat karena solawat adalah termasuk doa, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam masalah tasyahud akhir, tidak ada silang pendapat para ulama. Bahwa kalau kita bertasyahud akhir, harus ada solawatnya. Iya, harus ada solawatnya. Bahkan para ulama rahimahumullah menganggap solawat dalam tasyahud akhir, itu adalah rukun solat paling rendah adalah wajib. Walaupun di sana mayoritas berpendapat hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah apa? Sunnah. Iya. Bersolawat. Ada yang berpendapat sunnah. Tapi mereka semua sepakat akan disyariatkan nih. Bahkan ada yang mengatakan rukun. Ada yang mengatakan wajib. Dan ada yang mengatakan sunnah. Ini bersolawat. Apa lafaz solawatnya? Ini lafaz pertama dan ini yang paling sahih. Mungkin itu yang kita bacakan. Kebanyakan yang di sekolah. Hanya saja kadang di sekolah kita tambah Sayyidina. Itu tidak boleh. Tidak dalam pengajaran Nabi. Nabi tidak mengajarkan lafaz solawat. Ada kata Sayyidina. Kan kita tambah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang masalah. Nabi tidak mengajarkan ada kata Sayyidina. Itu saja yang dihapus. Kalian lihat ini Bukhari Muslim. Tanpa kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad. Terus. Wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini lafaz salawat. Tanpa ada kata Sayyidina. Sebenarnya sudah benar itu lafaz yang diajarkan di sekolah. Cuman tambah kata Sayyidina itu masalah. Karena doa tasyahud, bacaan salawat, itu harus sama dengan yang Nabi ajarkan. Harus sama dengan yang Nabi ajarkan. Tidak boleh kita menambah sedikit. Iya. Dan ini salah satu, saya bilang tadi, salah satu lafaz salawat. Di sana ada juga lafaz lain dari lafaz salawat. Ya, dari lafaz salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh kita memilihnya, boleh kita memilihnya. Iya. Ini Bukhari Muslim tadi ya. Dari sahabat siapa tadi? Yang ada di buku ini? Hah? Abdurrahman ibn Abi Layla berjumpa dengan Ka'ab ibn Ujro. Ini salawatnya Ka'ab ibn Ujro. Karena sahabatnya Ka'ab ibn Ujro.
Ini salawatnya. Iya. Dan di sana ada salawat yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri, tapi riwayat Bukhari, makanya tidak ada di sini. Karena hanya riwayat Bukhari saja, bukan Bukhari Muslim. Bukan Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ada lafaz lain, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika. Jadi ada kata abdika wa rasulika. Kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Tidak ada kata innaka Hamidum Majid. Tidak apa-apa. Makanya para ulama mengatakan semua lafaz sholawat itu sah dari Nabi. Yang penting hilangkan kata Sayyidina. Karena semua lafaz sholawat tidak ada yang Nabi ajarkan kata Sayyid. Itu saja. Bahkan kalau kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad, itu saja kita hafal, kita baca, sudah dianggap kita bersolawat dalam tasyahud. Iya, karena lafaznya banyak macamnya. Yang paling lengkap tadi, yang Ka'ab bin Ujrah, itu paling lengkap. Itu disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat apa? Ibrahimiyah. Ada solawat juga Sahih Bukhari tadi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim. Tanpa ada kata innaka Hamidum Majid. Boleh juga dipilih. Boleh juga dipilih. Ada lagi solawat yang ketiga. Ya, dari Abu Humaid. Ada tambahan istri dan keluarga Nabi. Boleh juga dipakai. Itu dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ada tambahan. Ya Allah bersolawatlah kepada Muhammad, istri dan keluarganya. Keturunannya. Jadi tambahannya azwajihi wa dzurriyyatihi. Boleh. Kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Terus innaka Hamidum Majid. Ada innaka Hamidum Majidnya di akhir. Jadi apa yang ditambah? Wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Lanjut lagi, alhamdulillah. Asya. Jadi tadi pada dasarnya adalah dalam lafaz sholawat itu sama dengan lafaz tahiyat. Perbedaannya itu sedikit. Kadang ada tambahan keluarga, istri dari Nabi SAW. Seperti tasawufnya Abu Humaid As-Sa'idi. Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Itu tambahannya. Istrinya dan keturunannya. Istrinya dan keturunan. Soy. Iya, ini Sahih Muslim. Iya, tambahan azwajihi wa dzurriyyatihi. Itu saja. Iya, jadi dari 3 lafaz sholawat itu sebenarnya mirip semua. Mirip semua, cuman itu tadi ada tambahan dalam lafaz. Dan semuanya berputar Bukhari Muslim, Muslim Bukhari. Semuanya ada dalam Bukhari Muslim. Makanya saya berkesimpulan ketika melihat ini lafaz-lafaz salawat, yang tidak ada adalah kata Sayyidina. Yang tidak ada itu cuma kata apa? Sayyidina saja, itu saja. Makanya para ulama menyimpulkan bahwa lafaz salawat itu ketika kita bertasyahud, boleh hanya kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kita ulang-ulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Misalnya kita belum hafal banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sudah sah. Dalam tasyahud. Kita sudah tunaikan yang wajib. Cuman kalau kita mau yang lengkap, ya salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Yang lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ada di Bukhari Muslim tadi. Dari Ka'ab bin Ujrah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik innaka Hamidum Majid.
Ada innaka hamidum majidnya di setiap selesai. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Iya, boleh juga kita pilih lafaz salawat yang tambahan kata abdika wa rasulika. Allahumma sholli ala Muhammad, tambahkan abdika wa rasulika. Baru lanjut lagi. Boleh juga kita tambah Allahumma sholli ala Muhammad azwajika wa dzurriyyatika. Tambahkan istri dan anak-anaknya. Iya, boleh juga. Sah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya, dan mayoritas ulama memilih lafaz salawat yang ada di buku ini, Umdatul Ahkam. Ka'ab ibnu Ujrah. Karena itu yang paling lengkap. Itu yang paling lengkap. Itu mayoritas. Iya, memilih itu. Mayoritas memilih itu. Setelah itu, maka di tasyahud akhir, kita berdoa. Sepakat para ulama, di tasyahud akhir itu, boleh berdoa dengan doa apa saja, yang penting bahasa Arab. Tapi kalau kita pilih doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Apa itu? Sebentar, kita akan sebutkan. Yang penting sekarang adalah, kita punya kesimpulan, setelah tahiyat, salawat. Setelah salawat, kita berdoa. Doanya apa? Kata Nabi, pilih doa yang kamu mau. Doanya, pilih doa yang kamu mau. Artinya, bebas kita memilih doa. Apakah kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Bebas. Karena memang Nabi membebaskan. Nabi bilang, pilih doa yang kamu mau. Iya. Tapi kalau kita memilih yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka bagus juga. Iya. Apa itu? Di sini belum sebutkan. Ada di sini di akhir. Ya, di bab tasyahud ini belum sebutkan kepada kita doa-doa yang Nabi ajarkan dalam tasyahud. Ya, doa-doa yang Nabi ajarkan dalam tasyahud. Apa itu? Kita lihat riwayat yang pertama yang belum sebutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatih, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dalam salatnya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dalam salatnya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min adzabil qabr. Saya meminta kepadamu perlindungan dari adab kubur. Wa min adzabin nar. Saya meminta perlindungan kepadamu dari adab neraka. Wa min fitnatil mahya. Saya meminta perlindungan kepadamu dari fitnah kehidupan. Wal mamat, dan fitnah kematian. Wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnahnya masih dajjal. Ini namanya berlindung dari 4 perkara. Berlindung dari 4 perkara. Ya, ini doa ini sunnah dibaca. Tapi karena Nabi tidak pernah meninggalkannya, sebagian ulama bahkan mengatakan wajib. Tapi yang benarnya mayoritas berpendapat doa ini sunnah. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkannya dalam tasyahud. Kenapa kita katakan sunnah? Karena Nabi tidak pernah perintahkan. Beliau cuma mempraktekkan. Dalam lafaz tasyahud, ketika beliau tasyahud akhir, tidak pernah belum meninggalkan membaca doa perlindungan dari 4 perkara ini. Berlindung dari adab kubur, berlindung dari adab neraka, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, dan berlindung dari fitnah masih dajjal. Ini namanya berlindung dari 4 perkara. Nabi kata Aisyah, tidak pernah meninggalkan membaca doa ini. Ini menunjukkan pentingnya. Ini menunjukkan pentingnya. Tapi hukumnya sunnah. Artinya jangan sampai kita, ya kalau tidak berdoa dengan doa ini, kita mengatakan batal sholat. Tidak. Sunnah hukum.
Sunnah hukumnya. Misalnya kalau kita ingin tergesa-gesa dalam salam atau imam sudah salam, kita sudah bersolawat tinggal baca doa ini, kita salam ikut imam. Jangan paksakan doa ini terus kita menyelisih imam. Kita salam saja. Kita salam saja. Karena doa ini hukumnya sunnah. Iya. Doa yang kedua boleh juga. Kita baca doa yang kedua yang beliau nukil. Kata beliau dari An Abdullah bin Amr bin As. Dari Abdullah bin Amr bin As. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qala. Beliau berkata, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Ini pentingnya doa ini karena Abu Bakar yang minta ini. Pastinya orang kalau diminta oleh orang yang paling beliau sukai dan cintai, dikasih yang sangat bagus dan terbaik. Jadi Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ajarkan kepada saya doa yang saya berdoa dengannya dalam sholat. Kul, qala kata Nabi, kul, katakan. Allahumma inni dhalamtu nafsi dulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang banyak. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ampunilah saya. Ampunilah saya. Sesungguhnya pengampunan itu dari sisimu. Dan rahmatilah saya. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doa yang sangat bagus sekali. Allahumma inni dhalamtu nafsi dulman katsiran la yaghfirud dunuba wa la yaghfirud dunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa juga yang bagus. Sunnah dibaca setelah kita bertasyahud, bersalam. Allahumma inni, jadi setelah kita baca meminta perlindungan dari 4 perkara, kita baca doa ini. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Boleh juga kita baca. Ya, Nabi ajarkan. Ini boleh juga kita baca ini yang Nabi ajarkan. Ya. Kemudian yang terakhir, hadis terakhir dalam masalah tasyahud, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazala alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yakun fiha subhanakallahumma rabbana bihamdik allahumma firli wa fi lafdhin kana Rasulullah yaktu ayyakul fi ruku'i wa sujudi subhanakallahumma rabbana bihamdik allahumma firli. Ini keselip ya. Di sini salah tempat. Di tasyahud yang disinggung doa, ruku dan sujud. Ini keselip di penyampaian beliau. Dan dimaklumi karena beliau tulis buku ini dari hafalannya. Sebagaimana dikatakan di pendahuluan. Ada orang yang berkata kepadanya, kumpulkan kepadaku hadits seputar hukum yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Langsung dia kumpulkan. Jadi kadang ada sebagian susunan tidak teratur. Karena apa yang muncul dalam ingatannya langsung dia tulis. Langsung dia masukkan. Jadi hadis terakhir ini tidak ada lagi kaitannya dengan tasyahud. Ini doa ruku dan sujud. Iya, tapi dimaafkan penulis karena belum tulis dari hafalan. Dia tulis dari hafalannya. Iya, itu dimaafkan. Jadi kita baca saja karena ini ada. Di sini kalau masalah tasyahud sudah selesai. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebuah salat setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini datang, turun, dikatakan oleh Ibnu Abbas, ini ayat menjadi tanda kalau Nabi akan meninggal. Ketika ayat ini turun, idza jaa nasrullahi wal fath. Apalagi ayat lanjutannya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kan
Ini masalah Fatu Makkah. Kalau telah datang pertolongan Allah dan terjadi penaklukan, maksudnya penaklukan Makkah di tahun ke-8. Nabi menguasai Makkah. Karena itu adalah puncak dari dakwah. Ketika Nabi memegang Makkah, maka semua orang Arab berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena orang Quraisy, penduduk Makkah, tidak pernah dikalahkan dari masa ke masa. Bahkan ada orang berniat untuk menyerangnya, pasukan bergajah. Tidak bisa sampai ke sana, karena dilindungi Baitullah. Ternyata Nabi Muhammad bisa mengalahkannya. Maka orang Arab langsung, itu yang dia tunggu. Kalau dia bisa kalahkan Quraisy, bisa menguasai Makkah, berarti dia benar. Ketika Nabi menaklukkan Makkah tanpa perang di tahun ke-8, walaupun Nabi masuk dengan mau perang, cuman penduduk Makkah menyerah tanpa perang. Karena Nabi mengagetkan mereka. Jadi Nabi keluar dari Madinah, secara intel tidak bisa diketahui oleh musyrikin Makkah. Nabi mengagetkannya. Dan Nabi bersama sahabat membagi pasukan masuk di segala penjuru Makkah. Sehingga mereka kaget langsung ternyata sudah ada di Makkah. Akhirnya mereka menyerahkan kunci Ka'bah kepada Nabi. Dan setelah itu masuklah manusia dalam agama Allah berbondong-bondong, afwaja. Masuk. Iya. Setelah itu Nabi mau pulang dari Makkah, ada suku yang anggap dirinya kuat, dia mau mempertahankan dirinya, maka terjadilah dari Makkah terjadi perang Hunain. Terjadi perang Hunain dan Nabi menang kembali ke Madinah. Di tahun ke-9 Nabi utuslah Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar berhaji. Sambil membawa pengumuman bahwa tahun depan tidak boleh lagi ada selain Islam yang haji. Di tahun ke-9, tahun ke-10 datanglah Nabi haji. Pulang dari haji itu Nabi meninggal. Nabi meninggal. Jadi mulai dari turun ayat ini ada kejadian dari Nabi yang diceritakan oleh Aisyah. Semenjak turun ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir, maka Nabi tidak pernah melakukan sebuah solat kecuali Nabi pasti membaca subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma firli. Karena ada perintah wasabbih bismi rabbika wastaghfiruh. Tasbihlah, menyebut nama Rabbnya dan beristighfarlah. Maka semenjak turun ayat ini, surat ini, Nabi tidak pernah meninggalkan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Dalam lafaz adalah Rasulullah sering membaca kalau ruku atau sujud. Ingat, jadi doa ini ruku dan sujud, bukan tasyahud. Jangan sampai kita pergi baca nanti tasyahud. Ini riwayatnya menjelaskannya. Nabi banyak sering membaca ketika ruku dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli, atau subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma gfirli. Ini yang belum ulang-ulang, sering belum baca semenjak turun ayat tadi. Ini menunjukkan pentingnya doa ini. Pentingnya doa ini karena Bukhari Muslim juga doa ruku dan doa sujud. Kita juga sudah menyinggungnya. Ini doa ruku dan doa sujud Bukhari Muslim. Bukhari Muslim yang Nabi sering mengucapkannya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik wa bihamdik Allahumma gfirli. Ini selesai dengan ini masalah tahiyat. Iya. Setelah itu seharusnya belum bahas salam ya. Iya, bahas salam di sini, tapi belum ya tidak membahas lagi karena sudah dibahas duluan masalah salam. Jadi salam belum bahas setelah tasyahud, sebelum tasyahud. Ini tidak berurut sekali ini di Umdatul Ahkam. Tapi itu tadi kita maafkan penulis karena belum sudah katakan di pendahuluan. Ini ada orang meminta disusunkan, maka belum susunlah. Jadi bukan ditulis dengan sengaja. Ada yang meminta, kuatnya orang dulu hafalannya. Ada yang meminta langsung dibuatkan. Langsung dibuatkan. Jadi dimaafkan kalau
kita melihat ada susunan yang tidak berurut. Setelah itu, maka belum bahaslah sholat sunnah. Belum bahas mulai dengan sholat witir, kemudian nanti diselangi dengan dzikir setelah sholat. Setelah itu beliau akan bahas jamak dalam sholat, qasar dalam sholat. Kemudian beliau akan bahas sholat Jumat, sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa, gerhana, sholat khauf. Sampai pada ujungnya nanti beliau akan membahas terkait dengan sholat jenazah di bab terakhir. Sebelum masuk di pembahasan zakat. Sebelum masuk pembahasan zakat. Cuman di masalah sholat jenazah nanti, itu agak panjang ya. Karena beliau tidak membahas hanya sholatnya. Tapi beliau bahas juga memandikannya, mengkafaninya, ya, dan menguburkannya. Jadi bukan hanya sholatnya. Bukan hanya sholatnya. Ah, ini nanti insya Allah. Jadi sholat fardu sudah selesai pembahasannya. Langsung nanti insya Allah ini di pertemuan depan saja. Langsung kita mulai witir. Ya, ini juga tidak tersusun ya. Seharusnya dzikir saja dulu. Dzikir dulu baru sholat witir. Tapi tidak masalah. Kita ikuti saja apa yang disebutkan oleh penulis. Jadi nanti ada pembahasan witir. Kemudian ada sholat. Ada dzikir setelah sholat. Baru kembali lagi ke masalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Ya, setelah nanti ada masalah sholat Jumat. Ada masalah sholat qasar jamak di dalam perjalanan. Ini nanti kita akan ambil di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sisa sholat-sholat yang selain sholat fardu. Kalau ada pertanyaan, kita masuk di tanya jawab. Ya, silakan. Mungkin dari Ihwa dulu. Ya. Bismillah, Ustaz, yang saya tanyakan terkait jika kita menjadi makmum, apakah bisa tidak membaca tahiyat karena kita mengikuti imam? Yang maksud membaca tahiyat itu yang mana? Itu at-tahiyatul. Tidak boleh. Harus dibaca itu. Oh, harus dibaca. Iya. Karena ada hadis yang bilang bacaan imam adalah bacaan makmum. Wah, tidak ada yang berpendapat dengan itu, Pak. Itu khusus di jahar. Ulama berpendapat dengan hadis itu, Pak, di sholat yang dijaharkan. Kalau dia jaharkan, itu maksudnya Al-Fatihah, Pak. Jangan pergi bawa ke, berarti jangan dibaca semua. Jadi kita cuma ruku dan sujud. Bukan, Pak, itu yang dia baca jahar. Jadi yang diperselisihkan itu, kalau imam membaca jahar, apakah cukup makmum tidak perlu baca? Itu Pak di situ. Jadi dia baca Al-Fatihah. Dengan hadis yang kita baca itu tidak perlu kita baca Al-Fatihah. Surah setelah Al-Fatihah. Dengan hadis itu tidak perlu kita baca. Adapun yang imam tidak jaharkan wajib kita baca. Oh iya. Iya begitu Pak. Walaupun pendapat yang menggunakan hadis itu tidak kuat. Karena hadis itu dhaif. Berarti hadis itu dhaif. Memang dhaif. Di seluruh mazhab dhaif kan. Itu hadis. Seluruh madhab doibkan. Syafi'iyah doibkan. Hambaliyah doibkan. Malikiyah doibkan. Yang berpegang dengan pendapat hadis itu adalah orang Hanafiyah. Sebagian Hanafiyah. Itu hadis Jabir bin Abdullah doib. Ya, syukur Ustaz. Bismillah. Tadi terkait wafatnya Nabi di tahun ke-10 sempat disinggung. Ustaz, mau bertanya, apakah benar wafatnya Nabi ini disebabkan sakit karena racun yang diberikan kepada beliau ketika di Khaybar? Betul. Itu diantar sebab. Jadi semenjak memakan ya hadiah paha kambing dari orang Yahudi itu, di situ mulai beliau sakit. Itu sebab wafatnya. Sebab wafatnya. Iya. Bismillah. Pertanyaan saya soal doa yang dibaca setelah tasyahud itu, yang Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya, itu
ada lagi yang saya dengar dari riwayat lain dari pernah Rasulullah mengajarkan ke Ibnu Mas'ud soal doa setelah itu yang Allahumma a'inni Iya, ala zikrika wa syukrika husni betul. ibadati. Betul. Terus Sahih. sorry, Boleh. Tapi kan bukan Bukhari Muslim, sehingga tidak masuk di sini. tapi boleh. Boleh Pak, sahih itu. Oh iya. Iya kan Nabi bilang kepada Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, Pak. Iya, Abdullah bin Bukan Mu'ad. bukan. Mu'ad, Pak. Oh, Mu'az bin Mu'ad. Mu'az, bin Jabal. Dia bilang, ya Mu'ad, ini uhibbuk. Wahai Mu'ad, saya mencintaimu. Inni u'allimuka kalimatin. La tada'anna dubura kulli sholat. Saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Jangan kamu tinggalkan di penghujung sholatmu. Cuma tadi kita tidak sebutkan karena bukan di Bukhari Muslim. Tapi sahih dari Nabi. Yaitu bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sahih dari Nabi. Selanjutnya ada doa-doa yang lain misalkan yang tidak tercantum boleh ya. Tapi harus dalam bahasa Arab atau bagaimana? Boleh. Misalkan- Harus dalam bahasa Arab. Walaupun misalkan ada doa yang kita mau beri secara pribadi Iya. gitu. Apa bisa secara di dalam hati atau harus di jahar? Dalam hati tidak ada di sholat, Pak. Harus di lafaz. Iya. Tapi harus dalam bahasa Arab. Harus dalam bahasa Arab. Oh ya. Iya. Kalau bahasa lain tidak bisa. Tidak bisa. Harus Kalau bahasa- mau di tempat lain, kan tidak harus di sholat, Pak. Tidak, tapi kan itu kan mustajab. Jadi waktu yang mustajab. Kan mustajab di tempat lain juga ada. Oh iya. Jangan dipaksakan baru kita mau melanggar. Karena Nabi sudah bilang, inna hadhi sholat la tasnu li kalamin nas. Sholat itu tidak cocok untuk ucapan orang. Tidak bisa. Jadi jangan kita paksakan gara-gara mustajabah. Kan kalau mau minta itu, kan ada sepertiga malam terakhir. Ada antara adzan dan qomat. Jangan dipaksakan di situ, baru kita pergi melanggar. Iya, para ulama mengatakan, kalau ada orang tidak bisa sama sekali doa, baru daripada kita kasih sedih hatinya. Baru begitu. Adapun bisa juga minta yang lain, iya kita minta. Jadi kesimpulannya doa yang telah diajarkan Rasulullah plus doa tapi dalam bahasa Arab. Iya, karena Nabi bilang, kenapa kita bolehkan doa selain yang tadi? Karena Nabi bilang begini, "Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Silakan dia pilih yang doa yang dia mau. Cuman kita gabungkan dengan hadis lain. Ini sholat tidak cocok untuk ucapan orang. Makanya kita bilang berbahasa Arab. Kasih. Yes. Mungkin dari Ummahat ada? Silahkan. Cek. Silakan. Bismillah. Apa hukum mengangkat tangan pada saat rakaat ketiga sholat? Dan bagaimana jika kita lupa melaksanakannya? Rakaat ketiga sholat. Saat bangkit? 6. Bangkit dari rakaat kedua, ketiga? 6. Oh, dari tasyahud begitu? 6. Baik, sunnah. Kan ada 4 tempat. Yang disunahkan kita mengangkat tangan. Dalam hadits Abdullah bin Umar. Ketika mulai sholat, takbiratul ihram. Ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Yaitu dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Inilah 4 tempat yang dianjurkan untuk mengangkat tangan. Dan kalau kita lupa, tidak masalah dengan sholatnya. Karena mengangkat tangan dalam sholat, di 4 tempat tadi, hukumnya adalah sunnah. Kita cuma tidak mendapatkan pahala sunnah. Sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Apakah bisa menjamak sholat bagi pengantin wanita dan ketika diopname di rumah sakit? Kalau diopname boleh, itu tidak ada perselisihan. Ketika orang sakit, disepakati bolehnya menjamak sholat. Karena bukan safar, jamaknya tetap sempurna. Maksudnya hanya menjamak waktunya. Dia boleh jamak takdim atau takhir, maghrib 3, isya 4 begitu. Duhur 4, asar 4. Tidak jamak qasar. Karena jamak qasar itu khusus berlaku musafir. Adapun karena sakit boleh jamak sempurna. Adapun karena pengantin dibolehkan juga kalau itu sekali-sekali. Hanya sekali seumur hidup.
Kalau dia menikah sekali seumur hidup, atau kalau hari ini nikah, besok lagi nikah, tidak boleh. Iya, ini sekali. Sekali-sekali boleh pengantin jamak sholat. Sekali-sekali. Iya, boleh dia jamak sholat. Misalnya dia sudah pakai dari pagi ya, gaun pengantin. Iya, pakai bedak dan lain-lain. Kalau juga langsung sholat duhur, wah hilang 500.000 dipakai hias tadi. Kan begitu. Maka dibolehkan bagi dia untuk jamak ta'khir. Mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar. Mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar. Wallahualam. Tolong berikan kiat-kiat agar sholat kita bisa khusyuk. Ada banyak kiat dari syariat kita ini terkait dengan sholat supaya bisa khusyuk. Ya. Ada dari Nabi SAW, sholat itu bisa khusyuk, yaitu anta'budallaha di definisi ihsan. Anta'budallaha ka'annaka taroh. Fa illam takun tarohu fa innahu yarok. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau tidak bisa itu dihadirkan, maka kamu hadirkan, Allah melihat gerakannya. Iya. Allah melihat gerakanmu. Itu dengan keyakinan Allah melihat apa yang kita lakukan, kita akan berusaha yang terbaik. Kita akan berusaha yang terbaik. Ini kiat pertama. Meyakini kita sholat ini dilihat oleh Allah. Kiat kedua, kita harus paham bahwa kalau kita sholat itu, kita mengajak bicara Allah. Itu ada hadis dari Nabi. Iya. Ada hadis dari Nabi. Yang Nabi SAW katakan, "Idza kana ahadukum fi shalah fa innahu yunaji rabbah." Kalau salah seorang dari kalian dalam sholat, sungguhnya dia mengajak bicara Rabb-nya. Iya kan? Karena kalau kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb akan berkata, hamidani abdi, hambaku memuji. Jadi setiap yang kita ngomong, itu Allah akan jawab. Allah akan jawab. Dengan mengetahui bahwa kita bermunajat, mengajak bicara, berbisik-bisik dengan Rabb kita. Dalam sholat itu kita berbisik-bisik dengan Rabb kita. Ya, maka kita akan berusaha untuk fokus dalam berbisik-bisik. Jangan sampai kita berbisik lain-lain. Makanya kalau ngantuk, kita disuruh tidur dulu. Kalau ada makanan yang sudah dihidangkan, disuruh dulu makan. Menahan buang angin air, kita disuruh buang dulu. Kenapa? Jangan sampai sebentar sembarang kita bisikan. Sembarang kita ucapkan. Karena kita berbicara sama Rob. Ini yang kedua. Iya. Yang ketiga, kita anggap setiap sholat itu sholat perpisahan. Tahu kan kalau kita sudah melakukan perpisahan, pasti kita akan melakukan yang terbaik. Dengan khusyuk. Yang keempat, yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Itu ada isyarat itu. Minta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah supaya kita bisa sholat dengan khusyuk. Bisa sholat dengan khusyuk. Iya. Yang keempat, itu yang disyaratkan juga di ayat yang sama. Kita bersabar dalam sholat. Apapun gangguan dan godaannya, kita bersabar mempertahankan sholat kita. Iya, mempertahankan sholat kita. Kalau ada was-was, kita boleh bertawud. Itu juga diantara kiat. Kalau ada was-was datang, kita boleh bertawud. Kalau was-wasnya kuat, kita boleh berludah kecil di sebelah kiri. Itu semua adalah kiat untuk khusyuk yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kita lupa tahiyat pertama? Apa perlu sujud sahwi? Sunnah sujud sahwi seperti yang Nabi lakukan. Belum pernah
orang-orang mengira beliau duduk. Tapi ternyata beliau langsung berdiri. Maka manusia pun berdiri ikut dengan berdirinya Nabi. Kemudian orang-orang di rakaat terakhir, waktu Nabi tasyahud akhir, orang-orang menanti salamnya. Ternyata beliau sujud dulu 2 kali sujud baru salam. Ini menunjukkan bahwa kalau kita lupa tasyahud awal, maka kita sujud sahwi. Kalau berdoa sepertiga malam terakhir, kapan waktu afdolnya? Apakah saat sujud atau selesai sholat? Umum. Tidak ada hubungannya bahkan dengan sholat. Kalau kita terbangun, kita tidak sholat sekalipun, misalnya kita lagi haid, atau kita lagi junub, kita terbangun sepertiga malam terakhir, kita berdoa, maka haditsnya umum. Tidak ada hubungannya dengan sholat. Tidak ada hubungannya dengan sholat. Karena memang haditsnya umum. Karena hadis Abu Hurairah kan. Innallaha yanzilu fi thuluthil lailil akhir ila sama'id dunya. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Dan berkata, man yad'uni astajib lah. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan mengabulkannya. Iya, wa man sa'alani fa'utiyah. Siapa yang meminta kepadaku, saya akan memberikan yang dia minta. Wa man yastaghfiruni yaghfirullah. Siapa yang meminta ampun kepadaku, saya akan mengampuninya. Saya akan mengampuninya. Ini bagi orang yang meminta dan berdoa langsung. Walaupun dia tidak sholat. Ya, jangan sampai nanti gara-gara haid kita tidak doa pada saat bangun sepertiga malam terakhir. Jadi tidak harus disujud. Cuman kalau kita meminta disujud, maka sebab mustajabahnya terkumpul banyak. Doa disujud sebab mustajabah, sepertiga malam terakhir sebab mustajabah. Begitu. Doa di tasyahud akhir sebab mustajabah, saat sholat di sepertiga malam terakhir juga sebab mustajabah. Itu yang dimaksudkan. Jadi terkumpul banyak sebab mustajabah. Wallahu a'lam. Dalam metode pembelajaran, apakah benar kita dilarang mengajarkan kepada anak-anak cara mengikuti suara hewan dan gerakannya? Kalau dalam metode pelajaran dan kita tidak bisa tunjukkan hewannya, ya, tidak bisa kita tunjukkan hewannya, ya, maka dibolehkan karena hajat untuk menirukannya. Cuma sekarang ini mudah bagi kita. Kita tinggal putarkan YouTube. Nah tahu nih. Ya, kan boleh kalau ada bab begitu, kita sambungkan HP misalnya dengan proyektor untuk mengajarkan anak-anak hewan dan suaranya. Itu untuk hajat daripada kita yang menirunya. Cuman anggaplah tidak ada sama sekali. Anggaplah tidak ada sama sekali media lain selain kita menirunya. Boleh lil hajah. Karena ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan. Tapi kalau bisa digantikan dengan yang lain, kita tidak menirukannya lebih bagus. Jadi nanti anak-anak ejek, persis kipak. Iya. Ini kan terus kita juga menyerupai hewan. Lebih baik kita kasih lihat di layar, itu lebih ringan, lebih bagus. Tapi kalau kita tidak punya apapun, boleh lil hajah. Iya, wallahualam. Bagaimana pendapat Ustadz tentang tingkatan juara di sekolah? Apakah itu perlu atau tidak perlu? Kalau hanya untuk memberikan semangat, tidak apa-apa. Hanya memberikan semangat supaya orang berlomba-lomba untuk memperbaiki nilainya, pelajarannya, tidak masalah. Apalagi dalam sekolah terkait dengan agama. Lomba nilai hadis, lomba nilai hafalan Qur'annya, bagus. Itu namanya maksud syar'i yang diinginkan. Itu masuk dalam maksud syar'i. Itu dibolehkan. Itu diperbolehkan. Sebagaimana dibolehkan di sana, lomba dalam memanah, lomba dalam berkuda, lomba dalam berlari, dibolehkan. Karena ada maksud syar'i di situ. Memanah karena persiapan jihad. Lari, persiapan jihad. Kuda, persiapan jihad. Itu dibolehkan karena ada arah syar'i. Maka kata para ulama, masalah melombakan hafalan Quran, melombakan hafalan hadis dibolehkan karena ada maksud apa? Syar'i. Wallahualam. Satu lagi Ustadz.
Apakah perbedaan Ustadz yang tamat dari Yaman dan Madinah? Tidak ada perbedaannya. Iya. Nanti perbedaannya adalah dalam masalah, kalau ada perbedaan dari sisi akidah kah, atau apa. Begitu saja. Ya, adapun masalah sumber belajarnya, semua di Madinah alhamdulillah ya mengajarkan Quran dan Sunnah. Bedanya adalah di Yaman tidak punya titel. Itu Ji. Kita ini tamat dari Yaman misalnya tidak ada LC. Tapi masalah pemahaman insya Allah bisa kayak bersaing. Dalam menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Buku-buku yang dipelajari juga sama. Cuman masalah di Yaman belajarnya dalam bentuk talaki. Kita duduk di hadapan guru di bermajelis. Jadi kadang kita bisa yang diambil S2 di Saudi, misalnya di kampus, dapat S2 baru dapat. Misalnya Akidah Tohawiyah. Di Madinah S2 baru ada. Baru ada itu pelajaran. Karena mereka sistem kurikulumnya belum dapat Tohawiyah di S1. Kalau di Yaman, 1 tahun pertama sudah dapat. Tidak perlu kita tunggu 4 tahun. 1 tahun sudah selesai, itu sudah tamat. Sehingga lebih cepat. Jadi 4 tahun di Yaman itu sudah seperti S3. Kalau pelajaran kurikulum di Yaman, karena Yaman sistemnya talaki, habis 1 kitab langsung lagi dibuka yang lain. Kalau di Saudi diatur, semester ini disampaikan hanya dari sekian sampai sekian. Karena juga tidak setiap hari dosennya masuk. Karena banyak pelajarannya. Iya, banyak pelajarannya dan sudah ada kurikulumnya. Kalau di Yaman tidak pakai kurikulum. Pokoknya per guru per bidang ilmu. Jadi gurunya itu akan buka dari ujung, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Setelah itu dia ulang lagi dari yang paling kecil. Sampai yang paling besar. Ulang begitu terus dia kerja. Sistemnya talaki. Ya, sehingga kadang mungkin kita melihat beda saja cara memaparkan masalah. Iya, cara memaparkan masalahnya. Iya, cuman secara pemahaman keseluruhan alhamdulillah. Rata-rata alhamdulillah. Sama. Cuman itu tadi. Yang dari Yaman tidak ada titelnya. Kalau Saudi ada. LC, MA. Kalau Yaman ya ada tuh LC-nya. Lulusan Cendrawasih misalnya. Iya, karena pernah di Cendrawasih. Kalau dari Yaman tidak. Alhamdulillah. Iya. Ada lagi? Ada pertanyaan kertas ini. Bolehkah mendiamkan teman karena sifatnya? Iya. Karena sifatnya, kalau itu merusak kita, iya, boleh mendiamkannya. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena sifatnya ya, kita berbicara akhlak. Boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Iya, tidak halal kalau sudah lebih dari 3 hari. Tapi kalau masalah agama, kita kan berbicara sifat. Dan akhlak. Tapi kalau karena masalah agama, boleh sampai dia berubah. Masalah agama boleh kita menghajarnya, mendiamkannya, sampai dia berubah. Sampai dia berubah. Itu masalah agama. Tapi kalau kita berbicara sifat, boleh, tapi tidak boleh lewat dari 3 hari. Ya, kalau lewat dari 3 hari sudah berdosa. Sudah berdosa. Nanti kan seperti Nabi saja. Nabi bilang ini orang buruk. Tapi ketika datang, belum layani. Cuman buruk sifatnya. Cuma kalau kita ketemu, tetap kita senyum. Tetap kita salam. Tidak boleh kita mendiamkannya. Iya. Wallahualam. Apa Ustaz, saya pernah dengar Allah menciptakan manusia dari tanah, iblis dari api, malaikat dari cahaya. Yang saya tanyakan, hewan diciptakan dari apa Ustaz? Masya Allah. Iya. Iya. Dari apa diciptakan? Tidak dikabarkan. Iya. Nanti lama-lama kita akan kaji itu. Kalau saya kasih tahu ini, yang diciptakan ayam langsung jadi. Kan Allah kan akan katakan kun fayakun. Idza arada syai'an fayaqulu kun fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu terjadi, tinggal dia bilang jadi maka jadi.
Maka Allah inginkan ayam jadi ayam. Cuma setelah itu kita bertanya lagi. Allah ciptakan telur dulu atau ayamnya? Inilah masalah. Iya, inilah masalah. Ini sudah masuk di ranah filsafat. Iya, kita ini orang beriman. Kalau tidak dikabarkan, tidak perlu kita pertanyakan perbuatannya Allah. Karena kita dilarang di Quran. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Kita lah yang ditanya. Ya kalau sudah ada, sudahlah. Itu kita yakini itu adalah semua tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Cuman apa yang duluan, tidak boleh kita pertanyakan perbuatannya Allah. Tidak boleh kita tanyakan perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi wallahu alam. Iya, itu pertanyaan tidak dibuka. Iya, tidak dibuka kalau tidak dijelaskan. Yang jelas Allah katakan begini di Quran. Iya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Itu ayat pertama. Ayat kedua. Iya. Apa lagi ayatnya? Iya. Yang menunjukkan bahwa semua di bumi ini diciptakan untuk kita. Saya lupa lafaz ayatnya itu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang di bumi ini seluruhnya. Untuk kita. Jadi itu ayam untuk kita. Kalau tidak ada yang punya. Tiba-tiba kita dapat untuk tak itu. Di sini maksudnya mubah untuk kita. Jadi semua yang ada di bumi ini yang dicipta itu karena kita. Karena kitalah semua itu ada. Iya. Karena kitalah semua itu ada. Bukan untuk orang lain. Ada yang halal untuk kita. Ada yang haram karena kita juga. Untuk menguji kita. Apakah kita akan taat larangan atau tidak. Begitu. Pokoknya semua ada ini apapun yang Allah ciptakan untuk kita. Allah penciptanya. Allah penciptanya. Ini dalam bab akidah. Dalam bab akidah. Allah. Ada satu lagi. Bismillah, alhamdulillah, karena berakhirnya pembahasan tentang sholat. Jadi kami mengusulkan seandainya ke depan kita bisa simpulkan barangkali dari rukun-rukun sholat ada beberapa. Dan juga wajib-wajib sholat itu ada beberapa. Kalau sunnah kan kelebihannya. Yang nanti jikalau kita melanggar rukun apa yang harus kita lakukan. Dan juga wajib juga apa harus kita lakukan. Karena kami sebagai pengajar juga banyak buku-buku yang masuk kepada kami. Seperti yang kami ajarkan kurikulum dari ikhwa-ikhwa dari para asatis. Itu juga berbeda. Agak berbeda tentang rukun. Apakah dia rukun atau wajib atau sunnah. Dan apa yang harus kita lakukan ketika ketinggalan rukun dan wajib tersebut. Jadi itu saja barangkali kalau bisa kita. Karena banyak ikhwah saling berdebat masalah sunnah. Karena sunnah Nah, cuma yang masalah ini rukun banyak kita kira dia sunnah. Nah, ini banyak orang walaupun permasalahan kecil banyak orang lalai darinya. Itu barangkali dari kami. Subhanakallah bihamdik. Baik. Insyaallah bisa itu karena menyimpulkan rukun itu sebenarnya mudah sekali. Karena dia cuma ada salah satu hadis. Tentang rukun sholat itu cuma satu hadis yang kita baca dulu di awal. Hadis orang yang masuk masjid yang salah sholatnya. Ada orang itu masuk masjid, dia ulangi, kita sudah sampaikan di awal. Dia ulangi sholat sampai 3 kali. Disitulah rukun. Selain itu cuma wajib dan sunnah. Dan ada sebenarnya para ustadz ulama berselisih dalam masalah itu. Karena memang sebenarnya dalam ulama juga
ada dua cara dalam menyampaikan masalah sholat itu. Ada yang hanya mengatakan dalam sholat itu cuma ada sunnah dan wajib. Jadi rukun sama wajib itu jadi satu. Karena kan sama-sama berdosa kalau ditinggalkan. Bedanya adalah batal sholat atau tidak. Itu di antara rukun dan wajib. Makanya mereka mengatakan dalam sholat itu hanya ada dua. Hanya ada rukun dan hanya ada wajib dan sunnah. Sehingga berselisih di dalam memasukkan itu tadi. Dalam memasukkan ini wajib atau sunnah. Begitu. Kemudian di sana ada jalur cara lain. Dari ulama juga, sholat itu ada 3 hukumnya. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, kalau ini lebih rinci. Karena kan beda rukun sama wajib. Beda wajib sama sunnah. Sunnah itu kalau ditinggalkan, sholatnya sah, tidak berdosa, tidak dapat pahala. Wajib kalau ditinggalkan, sholatnya sah, berdosa. Rukun kalau ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Itu dia, bukan hanya dosa, sholatnya tidak sah. Ini yang menempuh jalur ini lebih rinci. Cuman ketika ditanya apa itu yang rukun, mana itu yang dikatakan rukun? Rukun itu yang ada di orang yang salah sholat. Itu gampangnya begitu. Selain itu, wajib dan sunnah. Gimana cara mengetahui sunnahnya, wajibnya? Wajib itu cirinya kalau Nabi perintahkan. Tidak ada dalam orang yang salah sholatnya. Hadits Abu Hurairah. Di orang yang salah sholatnya. Tidak ada di hadits orang yang salah sholatnya. Tapi Nabi perintahkan. Berarti wajib. Tidak ada di hadits orang yang salah sholatnya. Terus Nabi tidak perintahkan. Nabi cuma praktekkan. Contoh berupa perbuatan. Maka itu sunnah. Itu cara mudahnya sebenarnya seperti itu. Karena kalau kita mengkaji satu-satu berarti bisa kita kajinya dari takbir sampai salam. Dan di sana ada cara penulisan. Bisa sebenarnya yang diminta oleh Abu Lu'lu ini. Sebenarnya kita tinggal baca kitab Minhajus Salikin. Karyanya Syekh Sa'di. Atau Durrul Bahiyah. Karyanya Imam Asy-Syaukani. Bisa juga Umdatul Fikih, karyanya Ibnu Qudamah. Karena di situ sudah dijelaskan wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat. Makanya dari sini kita sebenarnya kekurangan tak adalah kurang saja menjelaskan. Ini kan cuma dijelaskan. Ini rukun sholat. Ini wajib sholat. Ini sunnah sholat. Seharusnya kita jelaskan. Meninggalkan rukun batal sholat. Meninggalkan yang wajib tidak batal sholat. Tapi berdosa. Meninggalkan yang sunnah tidak ada batal sholat. Tidak berdosa. Tidak dapat pahala. Itu saja yang butuh. Karena orang kadang, bukan hanya orang awam itu sebenarnya. Biar ikhwan kita. Dia kira itu semua dalam sholat itu, kalau tidak dilakukan batal sholat. Kadang kan kita tidak tahu mana wajib, mana sunnah dalam sholat. Kadang kita saja yang belajar. Itu belum tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Makanya sebenarnya, yang saya kasih tahu itu lebih bagus. Maksudnya untuk tahap 0 ini, tahap 0. Jadi kita sekarang tinggal cari itu hadits orang yang salah sholatnya. Semua yang ada di situ rukun. Tambah deh. Harus. Nah, memang bukan malu ini masalahnya dulu. Masalahnya ini adalah kalau kita sholat berjamaah, kalau makmum lupa, lalai, enggak ada sujud sahwi. Salawatnya tapi Abu. Iya toh, kita bukan tahiyatnya toh. Doanya, bacanya, duduknya kan sunnah.
Ya, kalau dia sudah baca tahiyat dan baca salawat, kan sami. Nggak tahiyat. Ya, tinggal datangkan tahiyatnya. Nggak, yang begini. Ketinggalan itu kan ada namanya ketinggalan rokaat. Nah, ada ketinggalan itu, nggak dianggap rokaatnya. Ada ketinggalan, tetap dianggap rokaatnya. Jadi kita perlu rinci itu. Kalau dia ketinggalan sujud, berarti nggak ada rokaat, kan begitu. Ketinggalan ruku, berarti kan nggak ada rokaat. Itu maksudnya dulu. Kalau ketinggalan tasyahud, tinggal dia tasyahud. Misalnya dia lalai, qadarullah ini, lalai sekali. Orang tasyahud dia menghayal. Sampai ke Jakarta, sampai ke Mekah, sampai punya istri 4. Dia menghayal begitu. Kalau sholat sendiri kan tidak ada masalah toh. Indah, maksudnya juga terus. Jadi kalau masalah sholat, kan sholat berjemaah kalau kita bercerita. Sholat berjemaah tidak boleh kita sujud sahwi kalau imam tidak sujud sahwi. Kalau sholat berjemaah. Itu kalau sholat berjemaah. Tapi kalau sholat sendiri, sujud sahwi. Kalau kita lupa wajib. Kalau lupa rukun, bukan hanya sujud sahwi. Tambah dulu rukunnya. Baru kita susah. Itu lupa wajib saja susawi. Apalagi lupa rukun susawi. Kan begitu. Cukup. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi sebentar sore dengan kajian kitab Thalathatul Usul. InsyaAllah. Mungkin sebentar itu pertemuan terakhir dia. Kan? Selesaikan dia. Kan sisa usul ketiga. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Nanti kita lihat saja. Apakah usul ketiga bisa selesaikan satu kali pertemuan. Supaya nanti bulan depan kita sudah masuk lagi buku yang lain. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.